Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Tony Wahyu Dinarko, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Sebelumnya perkenalkan beliau Ibu Ebah Suhaibah MPD selaku fasilitator kami dan Ibu Marfuah SPD selaku pengajar praktek kami. Latar belakang. Dalam aksi nyata ini, latar belakangnya adalah dalam membangun budaya positif, kita harus meninjau lebih mendalam tentang strategi yang digunakan untuk menumbuhkan lingkungan positif di lingkungan sekolah, serta mendukung pembelajaran yang bermakna. Dengan cara melakukan berbagai upaya dan refleksi serta menerapkan tawaran strategi dalam praktek disiplin, kesungguhan mengontrol murid, dan menjalankan penerapan budaya positif. Konsep budaya positif sangat bermanfaat untuk diterapkan di sekolah dalam rangka mewujudkan merdeka belajar dan membentuk murid berprofil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah yang pertama, membentuk murid yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila dan menumbuhkan disiplin positif yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolahan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adapun tolak ukur dalam aksi nyata saya adalah yang pertama, murid mampu membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Yang kedua, murid mampu menerapkan keyakinan kelas yang dibuat sehingga dapat membentuk karakter pelajar Pancasila. Lini masa tindakan dalam aksi nyata ini yaitu yang pertama, mengimplementasikan penerapan budaya positif di kelas dan di sekolahan. Yang kedua, mendokumentasikan kegiatan penerapan budaya positif di kelas dan sekolah. Yang ketiga, mendiseminasikan pemahaman materi budaya positif kepada rekan guru dan kepala sekolah. Yang keempat, mengajak rekan guru bekerja sama menerapkan budaya positif. Dan yang kelima, melakukan pengimbasan materi budaya positif kepada rekan sejawat di forum KKG. Berikut kegiatan diseminasi yang saya lakukan di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Sendamulyo, mohon izin untuk kegiatan pada hari ini saya akan melakukan diseminasi pembelajaran modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah pada pembelajaran guru penggerak. Sebelum diseminasi saya berikan, monggo Bapak Ibu kita rilekskan otak kita dengan mendengar sebuah lagu. Silakan Bapak Ibu pejamkan matanya dan ambil nafas yang sedalam-dalamnya, dengarkan lagunya dan buang segala beban yang ada pada diri Bapak Ibu, lepaskan semuanya, hirup kembali yang dalam-dalam, keluarkan semuanya, kita rilekskan otak kita, hirup lagi yang dalam, dengarkan suara gemericik air yang mengalir, dan selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan relaksasi otak ini, semoga pada diseminasi hari ini nanti dapat diterima dengan baik
dan bermanfaat bagi saya dan bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk modul 1.4 ini yaitu tentang budaya positif. Jadi ada beberapa materi yang ada pada budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi segitiga. Ini Bapak Ibu ada 3 pendapat. Silakan dibaca dulu, dipahami. Yang pertama, apakah setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju gitu. Karena dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tapi dampaknya apa? Dengan memberikan hukuman atau dengan memberikan cara yang lain, nanti akan kita bahas. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif atau pemberian penghargaan. Nah, ini dapat meningkatkan disiplin anak dan motivasi belajar anak. Ini juga setuju, tetapi nanti kita bahas lagi dampaknya bagi anak-anak yang diwenehi kalau diberikan penghargaan bagaimana. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan yang pertama yaitu materi yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini Bapak Ibu monggo diamati video berikut. Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus ikut privat sama ibu. Ini kan gampang, masa ibu aja nggak bisa? Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, ibu dan bapak guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan, bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara menyiratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Gozan, bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya,
dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, Ibu dan Bapak Guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak Guru praktikkan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Ya, itu Bapak Ibu video tentang memaksa atau tidak memaksa. Jadi Bapak Ibu dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya untuk menerapkan disiplin positif itu dengan paksaan itu bisa, tetapi ada dampaknya. Dengan memaksa, yang pertama keberhasilannya pasti hanya jangka pendek, tidak akan bertahan lama. Jadi setelah dipaksa, anak-anak kemungkinan akan mengulanginya lagi. Terus dampak negatifnya itu anak bisa terganggu emosinya, terganggu mentalnya kalau diberi hukuman. Dalam jangka panjang pasti akan diingat oleh anak-anak. Terus kalau tidak dipaksa, pasti anak-anak tidak akan melakukan hal yang positif tersebut. Bagaimana menerapkan disiplin positif? Yang pertama yaitu melakukan perubahan paradigma kita terhadap murid. Perubahan paradigma tersebut yang semula teori stimulus respon menjadi teori kontrol atau pilihan. Guru harus memahami bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dasar yang berbeda, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Dengan mengetahui kebutuhan dasar tersebut, murid dapat mengontrol perilaku mereka sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Berikut kami paparkan perbedaan stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Yang pertama, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Perbedaan yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Perbedaan yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model pada stimulus respon yaitu model berpikir menang atau kalah, sedangkan model pada teori kontrol atau pilihan yaitu model berpikir menang-menang. Lalu, apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dengan menerapkan disiplin positif akan menumbuhkan motivasi internal berupa nilai-nilai kebajikan dalam diri. Nilai-nilai kebajikan diri termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan, menurut Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinakaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Seseorang melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan atau motivasi tersendiri. Adapun teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, teori motivasi melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, teori motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kedua motivasi tersebut merupakan motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal. Dan yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghargai diri sendiri. Teori ini merupakan motivasi internal dalam diri manusia. Dengan motivasi internal yang tumbuh, tujuan disiplin positif akan tercapai. Bapak Ibu, materi selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang ingin meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di bawah ini dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan merupakan sebuah hukuman. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Karena apabila kita memberikan penghargaan kepada seseorang, pasti orang lain akan merasa iri. Dan yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena seseorang yang selalu diberi penghargaan, dia tidak akan melakukan hal tersebut apabila tidak diberi penghargaan lagi. Cara penerapan disiplin positif selain memberikan hukuman bisa berupa konsekuensi. Lalu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Yang pertama adalah hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi merupakan sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama,
sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Perbedaan yang ketiga, hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Yang keempat, hukuman berupa paksaan, sedangkan konsekuensi berupa stimulus atau tanggapan. Yang kelima, hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang keenam, hukuman berupa konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Selanjutnya, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir yaitu hukuman membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Dan konsekuensi yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Dari dua cara penerapan disiplin positif tersebut masih kurang tepat, sehingga harus diberikan cara atau strategi yang lainnya. Strategi penerapan yang lainnya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Sedangkan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan lebih kuat lagi. Dari ketiga cara penerapan disiplin positif tersebut dapat kita lihat perbedaannya pada tabel di samping. Pada hukuman merupakan identitas yang gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi merupakan identitas yang sukses. Dari ketiga penerapan disiplin positif tersebut ada beberapa perbedaan, yaitu antara lain pada hukuman pasti yang diberikan merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi merupakan sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi merupakan sebuah pilihan. Pada hukuman, korban mendapatkan keadilan, sedangkan pada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Perbedaan yang lainnya yaitu hukuman membuat murid atau anak membenci peraturan, sedangkan konsekuensi membuat murid menghormati peraturan. Dan restitusi membuat murid menghormati dirinya dan orang lain. Dari ketiga penerapan disiplin positif tersebut, yang paling baik adalah penerapan disiplin dengan cara restitusi. Materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul beberapa, antara lain, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Hal itu merupakan sebuah dorongan ekstrinsik. Kita harus membuat keyakinan yang disepakati oleh semua warga kelas, karena keyakinan akan mendorong motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bapak Ibu, berikut kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Langkah pertama yaitu kita harus berdiskusi dengan semua murid tentang peraturan kelas yang sudah dibuat. Kemudian saya membimbing murid untuk merumuskan peraturan kelas yang sudah ada menjadi keyakinan kelas. Setelah itu, masing-masing murid menyampaikan hasil keyakinan kelas yang sudah diyakininya untuk disampaikan di depan kelas dengan menuliskannya di papan tulis. Setelah semua siswa menuliskan hasil keyakinan kelasnya, dibuat kesimpulan dan dituliskan pada sebuah lembaran kertas dan kemudian ditempelkan pada dinding kelas, supaya anak-anak mengetahui dan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia itu pasti berbeda-beda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar manusia ini nantinya akan mempengaruhi karakter pada masing-masing murid. Oleh karena itu, pembelajaran harus menyesuaikan kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, membuat orang bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Penghukum dan pembuat orang bersalah merupakan identitas yang gagal karena menghindari sebuah hukuman untuk melakukan sesuatu. Sedangkan teman dan pemantau merupakan identitas berhasil atau sukses, tetapi masih kontrol dari luar. Seseorang akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan pada manajer merupakan identitas keberhasilan atau kesuksesan yang merupakan kontrol dari diri sendiri. Jadi kita menghargai diri kita sendiri. Adapun beberapa perbedaan pada masing-masing posisi kontrol yaitu pada penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Sedangkan pada pembuat orang merasa bersalah, guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Sedangkan pada posisi sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dan pada posisi pemantau, guru menghitung dan mengukur segala sesuatu yang dilakukan oleh murid. Sedangkan posisi kontrol sebagai manajer, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu apa yang dikatakan oleh guru pada penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya.
rasakan pada membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Sedangkan pada teman bisa berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ini sebagai teman. Sedangkan posisi pada pemantau yaitu guru berkata apa peraturannya, guru mengingatkan peraturan yang sudah ada. Sedangkan pada manajer memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan berupa keyakinan yang dimiliki. Contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu pertanyaan yang diberikan pada posisi control manager. Hasilnya, pada penghukum, murid akan memberontak dan menyalahkan orang lain dan berbohong. Sedangkan pada pembuat rasa bersalah, murid menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Pada teman, murid merasa ketergantungan karena melakukan sesuatu jika dibantu oleh orang lain atau guru. Sedangkan pada posisi pemantau, murid menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi, murid tertib. Kalau tidak diawasi, murid akan tidak tertib. Karena pada pemantau, posisi sebagai pemantau merupakan kontrol diri dari luar atau motivasi eksternal, bukan dari dalam diri. Sedangkan pada manajer, hasilnya akan menguatkan pribadi masing-masing. Lalu apa dampak pada murid? Pada posisi penghukum, murid akan mengulangi kesalahannya terus karena tidak ada motivasi dalam dirinya untuk melakukan perubahan. Sedangkan pada posisi pembuat orang atau merasa bersalah, dampaknya pada murid yaitu murid akan merasa rendah diri. Sedangkan pada posisi teman, murid akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Sedangkan pada pemantau, murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, pada manajer, dampaknya murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, dan muncul motivasi intrinsik tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah dimiliki. Dari kelima posisi kontrol tersebut, kontrol manajerlah yang paling baik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membawa siswa melakukan keyakinan kelas yang telah disepakati dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku. Ada 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang keempat, menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Hal ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Adapun perkataan guru yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu Bapak Ibu perkataan yang disampaikan oleh guru pada tahap menstabilkan identitas. Hal ini untuk
anak menjadi tidak menyalahkan dirinya sendiri. Tahap yang kedua yaitu validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Pada validasi kebutuhan ini, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu Bapak Ibu perkataan yang disampaikan oleh guru ketika ada murid yang melakukan kesalahan. Dengan validasi kebutuhan tersebut, anak-anak tahu apa yang menyebabkan anak-anak melakukan kesalahan tersebut. Dan tahapan yang ketiga pada segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dikatakan oleh guru antara lain, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat itu, melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dari tahapan menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak menjadi yakin bahwa ada nilai kebajikan yang harus diterapkan pada dirinya sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Adapun contoh penerapan restitusi segitiga restitusinya sebagai berikut. Ya tahu kita bagi bakso minggu ini ada apa? Tidak tahu. Tadi kan berangkat ke sekolah berapa? Ya tahu. Sekolahan kita maksudnya tadi kan masuknya terlambat atau tidak? Maksudnya terlambat. Ya memang begini ya dia. Orang pasti punya kesalahan. Tony sendiri juga punya kesalahan. Tony pernah terlambat menghadiri acara. Tapi di sini Pak Tony tidak mau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi, Dian pasti punya alasan sendiri. Coba Dian ceritakan mengapa Dian terlambat sekolah. Tidur sampai larut malam, sampai jam berapa Kian? Jam 10 kan melakukan apa? Belajar atau apa?
Kemudian keasikan main HP. Ya, keasikan main HP. Ini ya Kian, kalau Kian keasikan main HP, kan tidurnya menjadi malam. Nanti besoknya kan bangunnya menjadi kesiangan. Benar ya Kian? Ya, jadi Pak Tony ingin mengingatkan lagi keyakinan kelas yang kita buat di pertemuan pertama kita. Kian masih ingat? Apa Kian? Disiplin, disiplin dan tepat. Jadi disiplin itu menurut Kian, Kian yakini baik atau tidak? Iya, baik. Disiplin itu baik. Oke, ya, begini Kian. Kian meyakini bahwa disiplin itu baik. Lalu Kian supaya tidak terlambat lagi, apa yang Kian lakukan? Ya, terus tidurnya lebih ya, memasang alarm. Bagus. Kian memasang alarm jam berapa? Jam 5 pagi. Nah, Pak Tony begini, lebih baik sebelum tidur ya dipasang alarmnya. Nanti Kian biar bisa sholat subuh bersama-sama. Yang kedua tadi tidurnya lebih jam berapa? Jam 9 ya, maksimal jam 9. Jadi supaya Kian tidurnya, bangunnya tidak kesiangan. Ya, Kian sudah tahu apa yang harus Kian lakukan. Sekarang Kian mulai kapan melakukan itu? Mulai hari ini, benar? Mulai hari ini ya. Mulai hari ini Kian meyakini untuk melakukan perubahan. Jadi Kian semoga menjadi lebih disiplin lagi, menjadi tepat waktu dan tidak terlambat ke ya, begitu ya Kian. Sanggup ya, bisa ya, semangat ya. Kian silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Oke. Nazla, tadi sudah sholat zuhur. Alhamdulillah. Nazla tahu dipanggil Pak Tony ke sini ada apa? Tidak tahu ya. Tadi dari Pak Tony, dari bangunan Pak Tony pada saat ulangan, kamu melirik kemana dia? Lihat jawabannya dia. Pak benar? Benar. Belajar mengapa? Oh begitu ya Nazla. Tidak apa-apa Nazla, sudah tahu kesalahannya dan semoga tidak diulangi kembali. Nazla masih ingat tidak keyakinan dalam kelas yang kita buat di awal pertemuan? Lupa. Ya, diingatkan Pak Tony lagi. Nazla dan teman-teman sekelas dulu membuat salah satu keyakinan, yaitu harus jujur dalam bertindak. Paham Nazla? Iya Pak. Ya, bagus. Jujur dalam bertindak itu bagus untuk kita. Apakah
Naswa meyakini itu? Nah, perbuatan menyontek itu merupakan perbuatan yang tidak baik, merugikan orang lain, merugikan Naswa sendiri, dan membuat Naswa jadi kurang percaya diri. Ya, Naswa, apa yang harus dilakukan supaya tidak menyontek lagi? Selain itu? Selain belajar, ayo apa Naswa mengerjakan semampunya dan berdoa. Naswa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi Naswa bagus itu ya. Kalau begitu Naswa mau mulai kapan? Ini ya. Nah, hari ini Naswa semoga hari ini sudah mulai berubah. Nanti Naswa lebih giat belajar lagi, jadi orang yang jujur dan dalam bertin. Ya, Pak Tony doakan semoga Naswa menjadi orang yang lebih baik lagi, anak yang menjadi sukses di dunia dan di akhirat. Terima kasih Naswa, dan jangan lupa tetap semangat. Dari pemaparan beberapa materi yang sudah disampaikan, adapun kesimpulannya yaitu bahwa peraturan kelas itu memang harus ada. Tetapi kita harus meyakinkan anak untuk merumuskan sebuah keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Dan harus kita terapkan sehingga akan membentuk lingkungan yang positif dan lama-kelamaan akan membentuk sebuah budaya positif untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Berikut contoh penerapan budaya positif yang saya lakukan, yaitu baris sebelum masuk kelas supaya anak-anak antri dan dapat sabar. Sedangkan yang kedua yaitu melakukan salim, salam, dan senyum. Demikian Bapak Ibu hasil paparan dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan diseminasi budaya positif di sekolah, saya mengajak teman-teman untuk berkolaborasi menerapkan budaya positif. Adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan Maulid Nabi. Diharapkan siswa dapat menauladani karakter sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan sholat berjamaah. Hal ini dimaksudkan anak-anak dapat menumbuhkan sifat religinya dan menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penerapan selanjutnya yaitu upacara bendera. Dalam kegiatan upacara bendera rutin setiap hari Senin dan hari besar nasional, anak-anak dilatih untuk mandiri dan punya rasa nasionalisme. Sedangkan contoh yang selanjutnya yaitu kegiatan senam yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan tujuan anak menjadi sehat. Contoh budaya positif selanjutnya yaitu kegiatan gerakan pungut sampah bersama-sama. Ini dilakukan setelah senam bersama sehingga melatih anak untuk peduli terhadap lingkungan dan menjaga kebersihan. Untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan menanam bersama. Kegiatan menanam bersama ini dimaksudkan agar anak-anak bisa tumbuh
kerjasama antara satu dengan yang lainnya untuk menjaga lingkungan sekitar. Untuk penerapan budaya positif selanjutnya yaitu kegiatan 7S, salim, salam, sapa, sopan, santun, senyum, dan semangat. Ini dilakukan sebelum pembelajaran. Dan kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan lomba-lomba bersama untuk menumbuhkan rasa toleransi, rasa kerjasama antar murid, dan rasa saling menghargai dan menghormati. Dan contoh kegiatan penerapan budaya positif selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolahan, yaitu ekstrakurikuler drum band, ekstrakurikuler pramuka, dan ekstrakurikuler kesenian. Dengan ketiga ekstrakurikuler tersebut dapat membentuk karakter anak yang baik. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan adalah pengimbasan penerapan budaya positif di forum KKG, tepatnya yaitu pertemuan KKG Gugus Diponegoro pada tanggal 19 November 2022. Dari hasil pemaparan yang saya sampaikan, para peserta, khususnya dari guru kelas di 6 sekolah dasar di wilayah Gugus Diponegoro sangat tertarik dan antusias dalam mengamati materi budaya positif dan akan menerapkannya di sekolahannya masing-masing. Dengan kegiatan pengimbasan di forum KKG ini telah selesai aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dan di kelas. Terima kasih Ibu dan Bapak guru hebat telah menonton video aksi nyata yang sudah saya lakukan. Guru bergerak Indonesia Maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.